Pixar, rajanya film animasi di dunia yang selalu bikin film animasi dengan kualitas yang gila banget. Entah itu dari segi animasinya, entah itu dari segi ceritanya yang biasanya itu bisa menyentuh hati kita. Banyak film Pixar yang berhasil bikin penontonnya nangis kejer. Dan kemarin, Pixar baru aja ngerilis film terbarunya, yaitu adalah Elio. Aku bisa nonton di bioskop, dan menurutku Elio adalah salah satu film Pixar yang paling jelek. Aku bilang jelek bukan berarti filmnya itu jelek ya. Ini Pixar cuy, yang aku maksud jelek adalah dari standarnya Pixar yang biasanya itu bagus banget, ini bisa-bisanya kayak gini. Jadi kalau menurutku film yang paling bagusnya Pixar itu adalah Coco. Itu ceritanya bagus banget, twistnya gila banget, itu aku nonton nangis kejer 2 kali. Terus di bawahnya ada Inside Out, terus di bawahnya lagi ada Up. Terus yang paling bawah nih, yang paling bawah itu adalah Lightyear. Ini menurutku yang paling kurang ya. Bisa dibilang malah ini filmnya Pixar yang nggak bagus. Dan Elio ini ada di atasnya dikit banget. Sejajar sama beberapa film Pixar lainnya yang menurutku kurang juga, yaitu adalah Luca dan The Good Dinosaur. Kenapa ya? Kenapa film Elio ini bikinan Pixar bisa sekurang ini kualitasnya? Jadi di video kali ini aku Lajunta, orang yang nonton semua film Pixar dari awal sampai yang paling baru, akan mencoba membedah kenapa semua ini bisa terjadi. Jadi buat kamu yang suka sama semua film Pixar, wajib nonton video ini sampai selesai. Ingat, di sini aku membedah video ini, bukan review. Jadi aku akan membedah ceritanya, dan ini akan spoiler banget. Jadi buat kamu yang belum nonton, kalau kamu masih mau lanjut nonton video ini, resiko ada di tanganmu sendiri. Oke, lanjut masuk ke chapter pertama. Jadi di film Elio ini ceritanya adalah ada seorang bocah yang namanya Elio Solis. Dia ini turunan Latin Amerika yang tinggal di Amerika, dan kebetulan dia adalah anak yatim piatu. Dan di situ dia tinggal sama bibinya yang namanya Bibi Olga. Nah, Bibi Olga ini adalah seorang tentara di Angkatan Udara yang ngawasin aktivitas luar angkasa kayak pergerakan satelit dan puing-puing roket yang ada di luar angkasa. Dan itu ngebuat Bibi Olga ini sibuk banget. Jadinya si Elio yang di rumah sering merasa kesepian, dan dalam kesepiannya dia merasa kalau mungkin di luar sana, di angkasa luar sana, ada sosok yang bakal dengerin dia. Jadi dia sering banget mencoba mengirim pesan ke luar angkasa dengan cara gambar di pantai, pakai radio, pokoknya berbagai cara dia coba biar bisa ngontak luar angkasa sana kalau ada kehidupan di luar sana yang bisa membawa dia keluar dari dunia ini, karena di dunia ini dia tuh kesepian banget. Dan tanpa dia sadari, ternyata dia berhasil mengirimkan pesan ke luar angkasa sana, dan dijawab oleh makhluk alien yang menginginkan pemimpin dari planet yang ngirim sinyal tersebut untuk datang ke dalam komunitasnya. Dan dengan akal bocahnya si Elio, dia berhasil membuat pangkalan udara yang ngatur sinyal ke satelit-satelit, dan bikin pangkalan udaranya mati total gara-gara ulahnya Elio. Dan gara-gara itu, Elio ini kayaknya tinggal di Jawa Barat. Jadi dia karena nakal, dia dimasukin ke barak. Dan di dalam barak, dia dibully sama teman-teman yang ternyata tuh lebih senior dari dia. Nah, pas lagi dibully, tiba-tiba ada sosok yang aneh dan menghentikan waktu di area tersebut dan memindahkan Elio ke dalam dimensinya mereka, yaitu di area yang namanya Communiverse. Nah, di dalam Communiverse ada banyak sekali pemimpin-pemimpin dari berbagai dunia, berbagai planet yang sudah di dalam satu komunitas dan sangat excited dengan kedatangannya Elio. Karena mereka mengira Elio adalah pemimpinnya planet Bumi. Leader of Earth. Dan ketika Elio ditunjukkan Communiverse, dunia yang luas dan penuh potensi yang tidak terhingga, Elio merasa ini tempatku sekarang. Jadinya dia membohongi semua pemimpin dunia yang ada di situ dan ngaku-ngaku kalau dia adalah pemimpinnya makhluk bumi supaya dia bisa diterima di dalam situ. Tapi ternyata ketika dia datang lagi ada konflik gede antara salah satu petinggi dunia lain yang saat itu pengen maksa buat join komunitasnya, tapi ditolak. Karena makhluk ini tuh kasar banget dan galak banget, ngeri banget pokoknya. Nah, para pemimpin Communiverse nggak pingin pemimpin galak ini, yaitu adalah High Lord, gabung dengan komunitas mereka. Ya karena tadi ya, ngeri banget kalau join ke komunitas yang damai ini. Dan Elio berusaha menawarkan kalau dia bisa mengusir pemimpin ras High Lord ini biar nggak nyerang Communiverse, dia bakal bisa diterima ke dalam Communiverse. Nah, di sini petualangan akhirnya dimulai nih. Elio masuk ke pesawatnya High Lord dan ketemu sama anaknya pemimpin High Lord yang ada di situ secara tidak sengaja, yang namanya Dan ternyata dia di situ nggak kepingin nerusin gaya kepemimpinan orang tuanya, nggak kayak di salah satu negara yang
yang ada di Asia Tenggara. Jadinya si Glordon mau nih pura-pura jadi sanderanya si Elio. Jadinya Elio memanfaatkan si Glordon yang ternyata mereka itu klop banget karena sama-sama punya problem yang sama, yaitu nggak pernah didengerin sama orang tuanya dan merasa kesepian. Jadinya nggak pingin tinggal di tempat yang sama. Nah, dengan kesempatan ini Elio meminta pemimpin dari ras Hylurk untuk berjanji meninggalkan dan nggak mau memerangi Communiverse asal anaknya yaitu si Glordon nggak diapa-apain. Nah, ketika si Glordon ini mau dijemput sama bokapnya, bener-bener nggak mau buat ikut sama orang tuanya. Jadinya si Elio putar akal, yaitu dia menciptakan cloningan dari si Glordon supaya si Glordon bisa tetap ada di dalam Communiverse dan cloningannya itu yang pulang ke dunianya. Sayangnya rencana itu gagal, ketahuan, dan bikin semuanya porak-poranda yang mengakibatkan Elio diusir kembali ke bumi. Sementara si Glordon itu juga nggak sengaja masuk ke pesawat yang tujuannya juga bumi. Nah, ketika balik ke bumi ternyata dia sadar kalau bibinya itu ternyata sama-sama merasa kesepian dan tahu kalau ternyata bibinya itu selama ini menyayangi Elio. Karena kebetulan pesawatnya Glordon masuk ke bumi, jadinya si Elio dan bibinya berusaha membenarkan semuanya dengan cara naik pesawatnya pergi ke luar angkasa sana untuk menuju Communiverse dan menemui pemimpin Hylurk supaya ketemu lagi sama anaknya yang saat itu anaknya ternyata kedinginan banget. Sang anak ini ternyata nggak bisa bertahan di area yang suhunya tuh nggak sesuai di tempat dia tinggal. Sampai di Communiverse ternyata pemimpin Hylurk sadar kalau si Elio ini care banget sama anaknya dan dia juga nggak pingin anaknya kenapa-napa. Ternyata sebagai seorang ayah dia benar-benar rela membuang baju zirahnya yang selama ini tuh aib kalau dibuka di hadapan umum bagi rakyat mereka demi menghangatkan lagi anaknya. Dan di sini Glordon akhirnya cerita ke ayahnya kalau dia ternyata nggak mau kalau disuruh jadi pemimpin yang sama ngerinya kayak ayahnya. Dan ayahnya berusaha mengerti hal tersebut. Nah, karena anaknya udah kembali, bapaknya Glordon akhirnya menghentikan serangan di Communiverse. Dan Communiverse seneng banget kalau akhirnya konfliknya berhasil terselesaikan dan menerima Elio untuk bisa join ke dalam komunitas mereka. Dan di situ ketika Elio mau gabung ke dalam komunitas, Elio lihat ke arah bibinya dan dia sadar kalau selama ini mungkin bukan Communiverse yang dia inginkan, tapi dia tetap sayang sama bibinya dan ingin memperbaiki hubungan mereka berdua. Jadinya mereka kembali ke bumi dan meneruskan kehidupan mereka seperti biasa. Selesai, kurang lebih gitu ceritanya. Nah, kalau dari spoiler tadi kamu merasa Elio bakal jadi film yang bisa menyentuh hati seperti film Pixar yang lain, yang bisa bikin kita nangis karena kisah kekeluargaan ini, ternyata sebenarnya di balik cerita luar angkasa yang penuh warna dan makhluk-makhluk aneh itu, ternyata ada beberapa hal yang bikin aku garuk kepala dan mikir, kayaknya Pixar lagi kecolongan kali ya. Biasanya mereka tuh detail banget, tapi di Elio ada banyak banget bagian yang kayak dikerjain tuh buru-buru banget. Waktu nonton Elio, kita tuh kayak lagi diajak lari cepet banget gitu. Ceritanya buru-buru banget, belum juga dikasih kesempatan buat tarik napas dan meresapi satu adegan, tiba-tiba udah pindah aja ke konflik selanjutnya. Padahal banyak banget momen yang harusnya bisa bikin kita sedih, terharu, atau minimal merasa kasihan. Tapi apa yang terjadi? Ya cuma numpang lewat aja. Kayaknya film Pixar kali ini tuh pengen banget buru-buru kelar biar orang tuh cepet-cepet pulang aja. Nih contohnya ya, waktu Elio ketemu Glordon, mereka baru ketemu tuh satu kali. Bahkan kayaknya belum genap sehari, tapi udah langsung klik, langsung deket, langsung akrab. Oke lah kalau mau langsung klik, tapi masa secepat itu? Bukannya temenan itu butuh waktu ya? Minimal ngobrol-ngobrol, main bareng, ketawa ketiwi dulu lah. Ya 2 atau 3 hari, baru deh percaya sama satu sama lain. Tapi di sini langsung klop gitu aja saat itu juga. Terus hubungan Elio sama bibinya juga minim banget. Padahal si bibi ini tuh satu-satunya keluarga yang ngurusin Elio setelah orang tuanya meninggal. Adegan mereka ketemu tuh cuma beberapa kali aja dan sebenarnya banget ditampilinya. Jadi waktu Elio ngerasa kesepian atau ngerasa nggak disayang, kita sebagai penonton juga bingung karena kita nggak pernah dikasih lihat hubungan mereka tuh kayak apa sebenarnya. Sayang banget ya, padahal bisa jadi sedalam hubungan Woody dan Andy atau Miguel sama keluarganya di Coco. Awal film juga sempat nunjukin Elio dibully, tapi ya gitu, cuma sekilas. Belum sempat bikin kita kasihan atau sampai pingin peluk Elio, udah keburu loncat keluar angkasa. Jadi ya penonton nggak sempet deket sama Elio sebagai karakter. Belum juga sempet simpati, udah dipaksa lompat ke konflik lain. Dan kalau kita ngomongin Pixar, kita tuh nggak cuma ngomongin cerita, tapi juga soal feeling, tentang perasaan. Pixar itu jagonya bikin penonton nangis. Tapi kalau kamu lagi pengen nonton film Pixar yang bikin nangis, Elio bukan solusinya. Emosi dari film ini tuh kurang banget. Apalagi musiknya. Musiknya ada, tapi nggak ada yang kena ke telingaku. Nggak nyantol di kepala. Apalagi di hati. Nggak kayak You Got a Friend in Me dari Toy Story. Atau musiknya Up yang ngena banget sampai sekarang. Yang musiknya itu tereret,
Ya kayak gitulah. Ini nggak ada cuy. Konfliknya juga itu sorry banget ya. Kayak bukan masalah yang besar-besar amat buat si Elio. Karena di sini yang terancam itu bukan Elio, bukan bumi, tapi dunia alien yang bahkan Elio aja baru kenal 5 menit lalu. Jadi ya aku juga nggak terlalu peduli. Dan yang paling penting endingnya harusnya penonton bisa ikut mikir. Duh, Elio bakal tinggal di Communiverse atau balik ke bumi lagi ya? Tapi karena konfliknya setipis tisu dan emosinya flat banget, keputusan besar Elio itu jatuhnya malah nggak kerasa besar sama sekali. Ya udah, dia milih aja. Nggak sampai bikin kita ikutan terharu kayak yang dirasain Elio. Heran aku tuh. Biasanya Pixar tuh bikin film bisa yang emosional dan ngena banget di hati. Tapi kok film Elio tuh sebenarnya punya banyak banget ide seru dan niat yang bagus. Tapi rasanya semuanya dipaksa masuk dalam durasi film yang cuma 1 jam 39 menit. Visualnya ya jangan ditanya ya. Itu detail, penuh warna, dan kelihatan banget kualitasnya Pixar lah. Yang selalu berhasil bikin kita bengong pas lihat layar. Dunia luar angkasanya itu juga kerasa seger banget dan beda dari film animasi fiksi yang lain. Tapi begitu kita balik lagi ke ceritanya, tetap aja bikin mikir. Ini Pixar kenapa ya? Setelah aku cari, ternyata jawabannya ada di balik layar. Jadi awalnya, Elio ini dipimpin sama Adrian Molina, salah satu otak di balik film Coco yang super menyentuh itu, yang favoritku banget. Tapi di tengah jalan, proyek ini pindah ke tangan Domesi yang bikin Turning Red dan Madeline Sarafian yang bikin shorts-nya Pixar. Nah, dari sinilah kemungkinan masalahnya muncul. Jadi, ini film pindah-pindah sutradara. Nah, menurutku ini ganggu banget dari keseluruhan flow filmnya. Jadi, kalau kamu pernah lihat teasernya Elio 2 tahun lalu, itu beda banget sama yang muncul di trailer atau bahkan di film yang ditonton sekarang. Dulu, Elio itu ceritanya nggak mau diculik alien loh. Dia nggak sengaja diculik alien. Dan musuhnya di situ adalah bagian dari Communiverse dan kayaknya mereka malah berteman baik di situ. Tapi karena pindah-pindah sutradara, jadi kayaknya ceritanya gonta-ganti dan kacau balau. Tujuan film ini yang tadinya fokus dan punya arah, jadi kayak dibagi 3. Hasil ceritanya ya terasa campur aduk. Nggak jelas mau fokus kemana. Mau soal trauma anak kehilangan orang tua, tentang alien, tentang jadi pahlawan bumi, atau soal pertemanan. Semuanya pingin dimasukin, tapi nggak ada yang bener-bener digali sampai dalam. Padahal ya kalau konfliknya digarap lebih detail, misalnya soal kehilangan, kesepian, atau rasa takut Elio terhadap penolakan, ini bisa banget bikin filmnya jauh lebih menyentuh. Soalnya hal kayak gini tuh bikin penonton relate. Gampang banget buat aku dan kamu sama-sama ngerasain apa yang tokoh utamanya rasain. Tapi karena yang diangkat malah konflik luar angkasa yang jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari, ya udah penonton pun jadi ikutan ngerasa jauh juga. Akhirnya kita cuma ikutan nonton doang, bukan ikutan ngerasain. Bayangin deh kalau ceritanya dikasih waktu buat pelan-pelan bangun emosi, kita bisa lebih sayang sama Elio dan juga lebih ngerasa relate sama hubungan Elio dan bibinya. Dan Gordon juga bisa punya waktu buat nunjukin kalau dia memang teman yang bisa dipercaya. Dan kalau aja bagian bullying Elio di awal dibikin lebih dalam, coba bayangin momen waktu dia ketemu Gordon. Dari yang tadinya kesepian, nggak punya teman, dibully, terus ketemu satu makhluk dari planet lain yang nerima dia apa adanya. Harusnya bisa jadi momen yang manis banget ya nggak sih? Dan karena semua momennya kayak buru-buru dilewatin, hasilnya akhirnya kurang gigit lah. Makanya buat aku pribadi, Elio ini ada di level yang sama tuh, kayak Luca sama The Good Dinosaur. Filmnya secara visual tetap indah banget dan punya potensi, tapi dari segi cerita dan emosi, ya kurang banget lah. Masih oke kok, tapi ya nggak memorable banget. Nggak kayak yang sampai inget terus, kayak Up, Inside Out, atau bahkan Coco. Dan masalah kayak gini juga terjadi di film animasi Indonesia yang paling laris saat ini, yaitu Jumbo. Dan itu semua udah aku bahas dengan detail, ada di videoku yang ini nih. Kenapa Jumbo visualnya sekelas Pixar, tapi ceritanya ya gitu pokoknya. Jadi tonton video ini sampai habis, termasuk lanjutannya ya. Ini ada klarifikasinya soalnya.